Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang karakter kita panggil saja Kia. Saat Kia masih tertidur di pagi hari, terlihat ada seorang pria misterius di dalam apartemennya yang hendak pergi dari kamarnya. Kemudian ia pun siap-siap untuk pergi ke tempat kerjanya. Namun saat Kia keluar dari kamarnya, terlihat ada sidik jari orang lain di pintu canggihnya. Di tengah perjalanan, Kia bertemu dengan satpam apartemen, kita panggil saja Asep. Dan di sini terlihat gelagat si Asep sok-sok misterius gimana gitu. Sesampainya di tempat kerja, kita diperkenalkan dengan karakter baru, kita panggil saja Aul. Aul ialah bestie dari Kia. Diketahui pekerjaan Kia ini sebagai seorang pelayan publik. Singkat cerita, mereka berdua pun pulang menggunakan kereta cepat. Bestie Kia ini memiliki sifat yang sangat gemoisian. Terlihat saat ada seorang pria yang tertidur dan tak sengaja menyandar pada pundak Kia, lalu sebelum pulang ke rumahnya, ia bertemu dengan seorang broker rumah. Broker rumah apaan, Bang? Ya, maklar properti gitu. Di sini tampaknya si maklar menyuruh Kia agar pindah secepatnya dari apartemen yang ia tinggali. Kia mengeluh bahwa dia belum memiliki tempat tinggal pengganti selain apartemen yang ia huni saat ini. Akan tetapi, si maklar tak peduli dengan hal itu dan menyuruhnya segera pindah bulan ini. Di malam harinya saat Kia bermain Weibo itu ya kalau di kita Facebook lah ya. Di saat yang bersamaan ia dikirimi voice note dari bestinya yang menyarankan agar dia secepatnya mempunyai pacar. Karena diketahui umur Kia saat ini berusia 30 tahunan lebih. Dan masih belum nikah, sama seperti yang nonton ini. Udah tua belum nikah juga, kalah sama kelahiran 2000. Gak apa-apa guys, karena nikah bukanlah soal cinta, nikah itu soal menua berdua dengan orang yang sama. Lanjut. Saat Kia pergi ke WC untuk mencuci maskernya, ia heran karena tisu yang ia gunakan seperti ada orang yang telah memakainya. Padahal di ceritanya dijelaskan bahwa Kia ini tinggal sendiri di apartemennya. Tak lama setelah itu, pintunya berbunyi seolah ada orang yang memaksa masuk ke dalam. Saat ia mengeceknya keluar, terlihat tidak ada siapapun di luar. Dan ia hanya bertemu dengan Asep si satpam yang sedang bertugas malam. Kia meminta untuk mengecek CCTV apartemennya dan melihat siapa orang yang mencoba masuk tadi. Si Asep pun mengatakan bahwa CCTV-nya sudah rusak sejak seminggu lalu. Dan saat Kia hendak masuk, tiba-tiba ya, Asep menahan pintunya. Dan Asep seperti memiliki perasaan pada Kia. Terlihat saat ia mengatakan bahwa tidak ada yang menghargai dirinya kecuali Kia seorang diri. Setelah itu, Kia pun hendak tidur. Namun sebelum tidur ia dicat oleh pacar online-nya. Dan si pacar mengirimkan sebuah lagu agar Kia bisa tidur. Di keesokan harinya, Kia dipanggil oleh si atasan. Kita panggil saja atasannya ini Acuy. Si Acuy mengatakan bahwa Kia akan dipindah kerjakan ke utara. Kia pun meminta pada si atasan agar ia dipindahkan bersama bestinya. Akan tetapi si Acuy berkata bahwa itu tidak mungkin bisa. Karena skill bestinya tak sebanding dengan skill Kia. Kemudian Kia pun makan siang bersama bestinya. Di sini bestinya menanyakan mengapa Kia berpacaran di dunia maya. Apakah sudah melihat fotonya? Kia pun menjelaskan bahwa ia memilih pacaran di dunia maya karena ini tak terlalu merepotkan baginya. Dan Kia juga belum pernah melihat foto orang yang ia pacari. Sungguh di luar nurul. Aul pun menyarankan agar Kia mengenali pacarnya lebih dekat. Karena belum lama ini ada berita yang mengabarkan ada seorang wanita yang hilang hingga saat ini.
ia belum ditemukan. Kemungkinan wanita itu sudah wafat. Setelah itu, mereka berdua mendatangi rumah sakit hewan karena si Aul sedang PDKT-an bersama si dokter hewan. Kita panggil saja si dokter ini bernama Salman. 不行不行，我真的得去，要不你跟郑轩。 Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Kia yang sedang berjalan menuju rumahnya. Ia merasa seperti ada orang yang mengikutinya. Saat ia panik, ia pun berlari dan tiba-tiba ya, rupanya si Maklar meminta agar akun Weibo si Kia dihapus. Untungnya si bos yang hendak pulang pun melihat dan membantunya. Setelah itu, si bos mengantarkan Kia sampai depan gang. Dan saat Kia hendak turun, si Acuy menahan Kia. Lalu, 不用了，今天已经很麻烦您了，于总。 sesampainya Kia di rumah, ia pun bersiap-siap untuk tidur. Tak lama kemudian, pintu apartemennya ada yang mengetuk. Saat Kia melihatnya dari lubang kecil di pintunya, ternyata Acuy yang datang untuk ikut ke kamar mandi. Ternyata modus yang sama dilakukan di Tiongkok. Saat cowok ingin bercocok tanam, pasti selalu beralasan, ikut ke WC kak. Lanjut. Saat di kamar mandi, Acuy rupanya sangat birahi. Terlihat dari ia mencium sikat gigi Kia. Seusainya dari WC, si Acuy bukannya pulang, melainkan dengan tidak punya akhlak, ia pun duduk di sofa Kia. Ia beralasan ingin ikut beristirahat sebentar karena lelah sudah menghantam si Maklar tadi. Di sini Kia pun terheran-heran mengapa Acuy mengetahui rumahnya, sedangkan tadi Kia tak memberitahu nomor apartemennya. Lalu, ya, untungnya di luar ada si Asep yang hendak menemui si Acuy. Asep meminta pada Acuy untuk pulang karena sudah 10 menit lebih mobilnya terparkir sembarangan. Dan saat Kia hendak tidur, ia pun memutar lagu yang waktu itu pacar online-nya berikan. Saat Kia tertidur, terlihat ada seorang pria misterius yang muncul di bawah kasur Kia. Lalu, ya, kira-kira siapakah pria misterius itu? Apakah Acuy? Apakah Asep? Apakah si Maklar? Jangan-jangan ente orang yang lagi nonton? Lanjut. Di keesokan harinya, Kia melihat-lihat apartemen baru yang akan ia huni. Di saat yang bersamaan, si Maklar masuk ke dalam apartemen yang Kia saat ini tinggali. Lalu si Maklar mencoba memasang kamera tersembunyi di AC apartemen Kia. Lalu tiba-tiba, di malam harinya saat Kia pulang dari aktivitas biasanya, ia pun langsung mandi. Saat ia mandi, terdengar ada suara benda yang jatuh. Lantas Kia pun mengeceknya. Rupanya itu hanya hiasan nyata sengaja terjatuh. Tak lama setelah itu, pintunya pun bersuara menandakan ada seseorang yang hendak masuk. Ternyata itu Aul bestinya. Scene langsung berpindah pada sekelompok preman yang ditelepon bosnya untuk mengintimidasi Kia dan memaksanya menandatangani kontrak sewa apartemennya agar segera selesai saat itu juga. Saat preman itu akan menjalankan misinya, terlihat ada Asep yang berada di belakang mereka. Lalu,
Kembali pada Kia dan Aul. Saat Aul menunjukkan apartemen di dekatnya yang lebih murah untuk nantinya mereka tinggali, Kia malah salfok pada orang yang masih berdiri menatap ke arah kamar 看见了 mereka. 吗？ Mendengar itu, Aul yang gagah pemberani pun langsung melabrak orang itu. 这你都能忍？我替你出去。 Sesampainya di ruangan yang dimaksud, rupanya si kakeklah orang yang berdiri menatap ke arah apartemen mereka. Si kakek beralasan bahwa ia dari tadi hanya melihat orang yang berada di kondisi 胡 ruangan. 说什么呀？那人能飞啊！ Saat Aul akan melabrak orang itu, si Kia mengatakan untuk tenang saja karena sebentar lagi ia akan pindah. Setelah itu, Aul ditelepon satpam di rumahnya yang mengatakan bahwa rumahnya bocor dan banjir. Mau tak mau, Aul pun akan pulang dan menyuruh Kia agar ia bersiap-siap untuk pindahan saat itu juga. 我去处理一下。我陪你去吧。别别别！ Kemudian, Kia pun mengemas bajunya dan membersihkan semua ruangan yang akan ia tinggali. Namun, saat alat bersih-bersihnya masuk ke bawah kasur dan macet di dalamnya, lantas Kia pun mengeceknya dan... terlihat Kia yang sedang diinterogasi oleh kepolisian. 您也不要太紧张，因为一个人住。 Setelah selesai, Kia pun disuruh untuk menunggu di kantor polisi karena dikhawatirkan masih ada penjahat di sekitar rumahnya, dan ia pun tertidur di tempat itu. Di keesokan harinya, Kia pun menemui atasannya di kantor baru dan mengadakan pesta kecil-kecilan. Saat pesta berlangsung, Kia disuruh abok bersama mereka. Kia yang ingat dosa pun lantas pergi ke WC untuk menghindari dosa-dosa lainnya setelah abok. Si Acu yang sedang sakalor pun dengan tidak punya akhlaknya masuk dan mengunci pintu WC tersebut. Lalu ya, Kia pun dilecehkan oleh si Acu yang sangean itu. Saat sesi curhat, Aul mengucapkan kode darurat yang telah mereka sepakati, yaitu minum air hangat yang banyak. Kia yang mengerti bahwa itu kode pun segera melapor pada polisi, dan penyelidikan pun dilakukan. Di keesokan harinya terlihat Salman si dokter hewan menemui Kia untuk memberinya support sekaligus menanyakan kemana hilangnya Aul. Si Salman menanyakan apakah Aul mengenali orang bernama Jeffrey? Karena menurut kepolisian si Jeffrey lah pelaku penculikan Aul. Saat tengah asik mengobrol, Kia pun melihat Asep si satpam yang sedang menatap sinis ke arah mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Salman si dokter hewan yang sedang beres-beres di tempat usahanya. Lalu ia didatangi Asep si satpam dan... Scene langsung diperlihatkan pada Acoy si bos. Ia yang akan menemui rekan bisnisnya terlihat sedang ngaganteng heula. Kemudian terdengar suara bising di sekitarnya. Acu yang penasaran lantas menghampiri sumber suara dan terlihat ada pria misterius yang menghadap ke arah dirinya dan lanjut memfotonya. Acu yang tak terima akan hal itu lantas mendatanginya dan... Di keesokan malamnya, Salman meminta untuk Kia datang ke salah satu kafe karena sedari awal Salman memang menyukai Kia.
Dan si Salman memberikan sebuah hadiah jepitan yang terbuat dari intan berlian 85 karat. Kia pun langsung menolaknya secara halus. Enggak ah, makasih, kamu mah terlalu baik buat aku. Mendengar itu, Salman pun ngahulang tarik. Kena mental dikit gak ngaruh. 而且他 Dan Salman langsung memanggil kasir untuk membayar semua pesanannya. Karena Salman tak membawa uang cash, ia membayarnya menggunakan rekening. Saat si kasir mengucapkan atas nama Jeffrey ya pak, dia pun kaget sekaligus panik dan mencoba untuk pergi dengan beralasan akan ke WC sebentar. Lalu inilah yang terjadi. Dan ya, Kia pun diculik oleh Salman. Kemudian Kia pun terbangun di ruangan kosong dan terlihat di hadapannya banyak rekaman CCTV di rumah Kia. Ia yang kaget melihat semua itu pun merasa tak percaya dan mencoba untuk kabur dari tempat itu. Tapi tiba-tiba ya, kakinya terikat oleh tali yang terhubung dengan Asep si satpam. Dan ya, tali itu pun terputus dan Asep terjatuh. Lalu scene flashback ke masa lalu saat pertama kali Salman si dokter hewan bertemu Kia. Saat itu Kia datang dengan gunung kembarnya yang bergoyang. Maaf. Saat itu Kia dan Aul datang membawa kucing yang ditinggalkan pemiliknya dan ia menyelamatkannya. Si Salman mengatakan hal yang tak begitu penting menurut orang lain, tetapi engkau sangat peduli. Dari kecil aku ingin memiliki orang lembut di sampingku. Kurasa aku sudah menemukannya. Dan ya, ternyata wanita yang kita lihat di awal scene adalah salah satu korban dari Salman. Akan tetapi wanita tersebut sifat aslinya sangat kasar. Ia pun kecewa dan membunuhnya. Salman pun melanjutkan ceritanya. Sejak saat itu senyumku menjadi pulsa dan aku langsung menggunakan pulsa itu untuk mencarimu di internet. Setelah aku menemukanmu, aku mulai mengawasimu melalui kamera tersembunyiku, selalu menjagamu dan selalu melindungimu. Hingga semua orang yang mengganggumu akan kubunuh mereka. Dan untuk bestimu Aul, dia memang bukan pengganggumu, tapi dia terlalu toksik untukmu. Mendengar semua itu, Kia pun hanya bisa menangis dan mencoba melarikan diri. Setelah menggigit tangannya, si Salman berkata, Aul akan tetap hidup tergantung dari dirimu. Berlututlah dan memohonlah kepadaku, maka akan aku selamatkan bestimu itu. Tak lama setelah itu, kembali pada si polisi. Kia yang sempat membagikan lokasinya pada si polisi, akhirnya si polisi menemukan keberadaan si Salman. Lalu setelah berhasil melarikan diri menggunakan mobil colongan, Salman yang muak pun akan membakar Kia dan Aul beserta semua bangunannya. Namun karena ini film, jadi seperti biasa ia kesulitan menyalakan apinya. Di saat yang bersamaan si polisi berhasil mengejar Salman. Salman yang mengetahui kedatangan si polisi pun langsung pergi ke gudang untuk mengambil senapan. Lalu
Ya, si polisi tertembak di bagian pahanya dan menyuruh mereka berdua untuk pergi meninggalkannya. Saat Salman akan lanjut menembak Kia, Aul pun rela menggunakan tubuhnya untuk menghalangi tembakan demi menyelamatkan bestinya. Dan ya, rupanya si Salman masih hidup dan mencoba membunuh Kia. Untungnya polisi sangat sat-sat hingga mampu menyelamatkannya. Lalu saat Kia diseret untuk dibakar, untungnya ia menggunakan akalnya dan menusuk kaki Salman menggunakan jepit rambutnya. Lalu 所以说人呐，身后都得有。 film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan bukan? Kesimpulan dari film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik, baik hati dan tidak sombong dan rajin menabung yang belum menikah di usia 30 tahun lebihnya itu. Dikarenakan ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Ia yang memiliki paras cantik dan dihiasi dengan akhlak yang baik pun menjadi korban dari pria introvert yang tak berani mengungkapkan cintanya secara langsung. Padahal mah kalau si dokter ngungkapin cinta dengan baik-baik ke Kia, pasti akan terjadi dua kemungkinan. Kalau diterima ya syukur, hidup bahagia bersama selamanya. Toh kalau ditolak pun, Salman bisa menjadi pajar sad boy, jadi viral dan membuat lagu. Kukira hari Minggu, ternyata hari Rabu. Kukira dia ahli, ternyata ejakulasi. Pusing, mesti beli obat kuat. Hikmah dari film ini, janganlah menjadi orang baik karena itu akan dimanfaatkan oleh orang lain. Maksudnya tetaplah menjadi orang baik meskipun seluruh dunia memperlakukanmu buruk. Paham? Malah cosplay kagem, bahaya. Dan ya, kalau pengen nonton film fullnya DM aja IG yang masih 1000 itu seperti biasa.